menilai orang lain. Yang dalam kita menilai orang lain adalah jangan sekali-kali Anda jangan ada kaidah dalam hati Anda, biarpun tidak Anda ucapkan, menjadikan bahwasanya istri kiai, anak kiai itu harus maksum terbebas dari dosa. Atau tidak bisa melakukan kesalahan. Ini bahaya. Kadang-kadang ada kebencian di hati kita kalau sudah salah, tuh kan. Termasuk biasanya ini ada hubungannya dengan misalnya dzurriyyah baginda Nabi. Kalau sudah ada dzurriyyah Nabi salah misalnya, langsung Tuhan, berarti ada benci. Anaknya kiai Tuhan, karena sebenarnya kita sudah lama benci dengan anaknya, dengan kiai. Atau Islam Tuhan, atau anak santri Tuhan. Nah ini adalah sebuah kesalahan dalam kita menilai. Santri belajar baik, tapi dia tidak maksum. Tidak terbebas dari dosa, bisa salah. Kemudian istri kiai manusia biasa. Tidak maksum. Bisa saja melakukan salah. Anak kiai pun juga demikian. Maka ini perlu kita husnudzon. Jika Anda menemukan anaknya kiai misalnya, kok dia belum mengenakan hijab? Hijab jelas. Hijab maknanya apa? Bentar. Hijab di situ adalah istilah. Hijab, jilbab itu masalah. Kita jangan suka meributkan masalah istilah. Ada orang pakai hijab, bukan hijab, ini jilbab. Sudah, jangan meributkan masalah istilah. Yang dimaksud hijab di sini adalah juga jilbab menurut sebagian yang lain, atau kerudung untuk yang lainnya, atau terserah. Atau dulu adalah apa namanya, minang. Nah, orang Jawa itu kalau ingin pakai kerudung waktu sekolah namanya minangan. Itu diambil dari tradisi orang Minang yang sangat berpegang kepada agama, Minangkabau. Jadi minangan. Saya masih ingat di kampung kami kalau dulu tuh ke sekolah kan pakai jilbab itu kan jarang sekali. Jadi kalau hari Jumat semuanya pakai minang. Minang adalah Minang. Gayanya orang Minang, menutup aurat. Berbangga jadi orang yang hidup dalam tradisi yang menggunakan nutup aurat. Tradisi orang Minang, Minangkabau. Baik. Kemudian jadi ada orang yang Anda kalau Anda melihat anaknya kiai tiba-tiba belum mengenakan kerudung dan sebagainya. Kerudung adalah wajib, sudah jelas. Tidak usah menutup, maksudnya namanya hijab itu menutup aurat. Sekujur tubuh Anda, pembahasannya sekujur tubuh Anda, wahai wanita yang solehah, di depan orang yang bukan mahram Anda, ajnabi, pembantu dan seterusnya, orang luar, kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut sebagian kecil para ulama. Sebagian ulama mengatakan sekujur tubuh, termasuk wajah dan telapak tangan. Tapi selagi masih ada peluang, Anda pun yang ingin membuka wajahnya, ada yang diikuti para ulama. Yang ingin membuka wajahnya dan telapak tangannya adalah, ada pendapat ulama juga yang mengatakan bahasanya aurat wanita adalah di depan kaum ajnabi, orang lain adalah sekujur tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun pendapat yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah sekujur tubuhnya. Maka di sini harus Anda punya pemahaman bahwa yang pakai cadar pun adalah dia benar. Yang jadi masalah sekarang itu yang dia cadar yang benar malah direndahkan. Sok dan sebagainya. Pakai baju panjang dipakai sok dan sebagainya. Kalau kita menilai orang dengan benci itu repot. Saya tidak paksa anak-anak santri pakai cadar. Cuman kalau dia pakai cadar jempol lebih bagus tentunya. Jamaah Anda tidak harus pakai cadar. Tapi kalau Anda rindu atau Anda berkenan dengan diri Anda pakai cadar, hal yang bagus. Yang repot ini budaya merendahkan. Merendahkan orang pakai cadar. Duh. Orang sudah memangkas kerinduannya untuk ditonton orang, kok malah direndahkan. Orang pakai cadar paling tidak bisa memastikan, saya tidak pengen wajahku dilihat oleh orang. Bibirku tidak dilihat, hidungku tidak. Pakai cadar. Nah, maka di sisi lain pun juga yang pakai cadar jangan merendahkan. Yang belum pakai cadar asalkan sudah menutup aurat, tampak wajahnya. Cuman kadang kesombongan orang pakai cadar juga. Hanya karena pemahamannya tadi yang sempit tadi itu. Wah, ini neraka semuanya itu. Apalagi nanti langsung ke arah kiai apaan itu. Nah, ini sudah berlebihannya demikian itu. Maka yang harus kita pahami bahwa selain itu, misalnya mohon maaf jika ada yang membuka kepalanya. Kalau tadi mengatakan bahasanya anaknya kiai pakai kerudung atau istri kiai pakai kerudung kalau lagi kondangan pergi jauh, kalau di rumah buka. Makanya istri saya ikut-ikutan. Ini juga pendidikan bagi siapapun ya. Untuk bersuri toladan itu harus jelas dong. Tapi ingat,
Kalau ada seorang anak kiai atau istri kiai yang begitu, itu jangan serta-merta Anda salahkan kiainya. Bisa jadi sang kiai itu sudah menasihati siang dan malam. Cuman belum tembus karena faktor kedekatan. Bisa jadi dia dinasihati atau target. Ada anaknya susah banget. Akhirnya ngomong, biar bah nanti saya pakai kerudung kalau sudah nikah. Belum nikah misalnya. Biarpun salah pakai kerudung aja nunggu nikah kan. Artinya apa? Juga jangan Anda langsung merendahkan sang ustadz yang ternyata istrinya belum pakai kerudung atau belum pakai jilbab. Anda tidak boleh juga merendahkan sang ustadz. Bisa jadi ustadz itu juga sudah nasihati. Sudah nasihati. Cuman belum cool. Kita harus menata hati semuanya. Karena kita itu gampang. Ada kebencian dengan orang yang pakai baju panjang. Dia pikir, wah kayak syar'i banget. Wah syar'i banget. Loh, kenapa sih harus pakai ngomong syar'i banget? Sudah syar'i kan? Anda pakai baju yang, mohon maaf, yang menutupi lekuk-lekuk tubuh Anda, wahai wanita. Dengan kerudung yang panjang. Apakah sampai pinggul atau lebih bawah lagi? Ya nggak perlu direndahkan. Itu termasuk bagian baju syar'i kok. Nah, tidak perlu merendahkan kita. Gaya merendahkan ini sudah menjadi satu budaya yang jelek. Kalau Anda cukup, yang penting kerudung Anda menutupi bagian dada Anda, itu juga bagiannya. Itu sah kok. Nah, ini, jadi kita itu sering gampang merendahkan orang lain. Emosi dengan melihat dengan kebencian. Itu bahaya sekali. Saya ini panjang karena masalahnya kompleks banget sini. Nah, kemudian ya, Anda tidak boleh merendahkan kiainya kalau ternyata istrinya masih buka kerudung dan sebagainya. Kalau masalah hukum kewajiban menutup kepala, rambut itu sudah sepakati 4 madhab. Kalau Anda belajar fikih dimanapun sudah jelas. Pembicaraan tentang aurat. Dan fikih paling ringan pun ada aurat di dalam sholat, aurat di luar sholat. Bagaimana ulama mengatakan aurat di luar sholat? Sudah sangat jelas. Bicara tentang hadis, Qur'annya sudah sangat jelas. Tinggal kita menerapkan saja tanpa memperdebatkan lagi. Tidak perlu memperdebatkan lagi masalah ini. Baik. Kemudian, nah, hal lain yang harus Anda perhatikan bahwasanya kalau Anda ingin, makanya berguru Imam Ibnu Hajar, Imam yang punya Ta'lim. Di dalam kitab Ta'lim itu, kalau kamu ingin belajar, itu hendaknya kamu memilih sekiranya kita bakal bisa bersuri toladan. Kagum. Ya. Kekaguman. Jadi kalau kita berguru, kenapa Nabi dijadikan suri toladan mutlak dari apapun. Tapi ke bawahnya adalah tentunya enggak ada seperti Nabi, hanya ada Nabi. Cuman ada orang yang sangat dekat kepada baginda Nabi. Mulai dari tutur katanya, perilakunya, menjaganya ada. Maka disitulah kita perlu. Maka di saat kita mengidolakan atau kita menyambungkan anak kita, istri kita kepada orang yang dia sebetulnya sangat islami. Cuman ada sisi lain. Misalnya dia sebetulnya mungkin seorang yang pemikir agama atau mungkin seorang tokoh. Tapi di sisi lain adalah urusan masalah menutup aurat kurang perhatian. Kalau kita dekatkan anak-anak kita dengan orang semacam ini, tentu nanti pada akhirnya bisa saja ngambil sisi negatifnya ini. Padahal orang cerdas gak begitu, ambil kebaikannya saja, tanpa ngambil negatifnya. Cuman hawa nafsu kita itu suka ngambil negatifnya. Ini masalah panjang. Kita tidak pengen ada yang terlukai sebetulnya. Harapan kami adalah yang mendengar suara ini. Jadi adik-adikku yang tercinta yang tidak pakai kerudung, pakai jilbab, hari ini akan pakai jilbab setelah ini. Yang di rumahnya, suami yang punya istri, insya Allah setelah ini. Karena itu keindahan, itu adalah syariat Nabi SAW.